Anda kembali bersama kami di Prioritas Indonesia. Pemirsa, Kementerian Perhubungan menyiapkan dukungan transportasi udara dan laut untuk membantu penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga memastikan kondisi sisi laut pada sejumlah pelabuhan di NTT masih baik jika akses darat menuju wilayah terdampak sulit untuk dilalui. Kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita sapa Kautsar, selamat sore. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga terkait berkaitan dengan penanganan dampak pasca gempa? Ya, selamat sore Joshua dan juga pemirsa. Benar bahwa saat ini pemerintah tengah berjibaku antar kementerian dan lembaga dalam mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak gempa yaitu magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada beberapa waktu lalu, di mana saat ini Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan skema transportasi dalam mendukung distribusi bantuan ke NTT, di mana Menteri Perhubungan Budi Purwogandi di DPR kemarin menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sejumlah transportasi untuk mendukung distribusi bantuan kepada warga yang terdampak. Saat ini Budi menyampaikan ada dua jalur, yaitu jalur laut dan juga jalur udara dalam mendistribusikan bantuan. Untuk jalur udara sendiri saat ini Budi menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan pesawat fixed wing atau pesawat baling-baling dan juga ada helikopter yang dapat digunakan oleh BNPB dalam mendistribusikan bantuan ke sejumlah daerah yang saat ini memang sulit dijangkau dengan darat begitu. Dan untuk udara sendiri juga Budi menyampaikan bahwa memang sebelumnya ada 5 bandara yang terdampak gempa, namun saat ini untuk kerusakannya sendiri terbilang minor, di mana kerusakannya hanya terjadi pada wilayah atau bangunan di terminal sendiri. Untuk kondisi runway saat ini dipastikan dapat digunakan. Namun demikian, untuk 5 bandara sendiri masih beroperasi secara terbatas. Pihaknya saat ini masih memastikan bahwa 5 bandara yang ada di NTT dapat digunakan secara penuh begitu. Dan pihaknya juga memastikan untuk bangunan terminal dan juga sejumlah bangunan yang rusak di bandara yang ada itu saat ini tengah diperbaiki secepatnya untuk dipastikan bahwa 5 bandara yang ada di NTT dapat digunakan secara penuh khususnya untuk mengirim bantuan begitu. Di mana ada 5 bandara yang terdata yaitu Bandara Komodo, kemudian ada Bandara Hasan Arbusman, kemudian ada Bandara Umbu, kemudian ada Bandara France, kemudian ada Bandara Soa. Namun demikian yang memastikan untuk pihaknya masih mendata kondisi bangunan di bandara yang ada itu. Dan sedangkan untuk via laut saat ini Budi juga mendorong bahwa distribusi bantuan didorong untuk melalui via laut, mengingat bahwa NTT merupakan wilayah kepulauan sehingga untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan darat sangat dibutuhkan bantuan melalui via laut begitu. Di mana Budi menyampaikan bahwa dari 7 pelabuhan yang ada 2 pelabuhan yang sempat terdampak gempa kemarin, di mana dua pelabuhan itu yaitu Pelabuhan Laurentius C di Maumere dan juga Pelabuhan Riau di Manggarai. Namun demikian, untuk pelabuhan yang ada di NTT sendiri saat ini tetap bisa digunakan karena memang kerusakannya juga terbilang minor begitu, sehingga untuk distribusi bantuan melalui pelabuhan saat ini dipastikan tetap berjalan seperti biasa begitu. Sedangkan selain juga dengan kondisi pelabuhan, Kemenhub juga telah memberikan sejumlah kebijakan, yaitu pembebasan tarif 100% untuk pengiriman bantuan melalui kapal milik PT Pelni begitu. Selain itu juga Kemenhub memberikan gratis ataupun tiket pembebasan 100% untuk tim relawan TNI Polri dan juga tim medis yang akan bertugas di NTT. Ini dipastikan mendapatkan keringanan pembayaran dalam bertugas untuk menggunakan armada laut begitu. Selain itu juga Menhub Budi Purwogandi menyampaikan bahwa selain juga darat dan juga udara, pihaknya saat ini tengah melakukan pemantauan kondisi pelabuhan dan juga kondisi bandaran yang saat ini memang terdampak. Dan untuk anggarannya sendiri yang memastikan akan menggunakan anggaran darurat dalam memperbaiki sejumlah kerusakan yang ada di pelabuhan maupun di bandara. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Menteri Perhubungan Budi Purwogandi.
Kami menyediakan seperti pesawat fixed wing atau baling-baling di sana, kemudian juga helikopter untuk membantu BNPB dalam rangka penanganan bencana, baik itu transportasi, distribusi bantuan. Nah, kami juga menyarankan apabila memang jalur darat agak sulit, maka bisa dilalui dengan jalur laut. Karena NTT Pulau Nusa Tenggara itu kan kepulauan, jadi kita bisa mengelilingi pulau itu untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa ditembus melalui jalan darat. Artinya kondisi pelabuhan masih baik ya Pak di sana? Kondisi pelabuhan khususnya kondisi sisi laut itu baik. Ada sekitar 7 pelabuhan, tapi yang rusak untuk sisi terminalnya ada berapa? 2 aja. Kemudian untuk bandara relatif juga untuk runway-nya, kemudian taxi, apron itu kondisinya masih baik. Hanya memang ada beberapa bandara yang terminalnya sedikit retak-retak, tapi itu tidak mengganggu operasional. Ya, Joshua dan juga Pak Pirsa, untuk distribusi bantuan sendiri saat ini pemerintah terus melakukan distribusi bantuan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah di NTT dapat disalurkan bantuan. Di mana data terbaru dari Badan BNPB sendiri ini pada 19 Agustus untuk distribusi bantuan sebanyak 72,77 ton yang sudah distribusikan per hari ini begitu. Di mana Kepala BNPB Suwaryanto menyampaikan untuk bantuan pada hari ini dikirim atau diprioritaskan sebanyak 5.000 paket sembako ke posko Maumere dan ada 2.900 paket sembako ke posko Labuhan Bajo. Dan pemerintah juga memastikan bahwa bantuan yang akan dikirim ke NTT ini akan terus dilakukan setiap harinya, sehingga dipastikan setiap daerah dan setiap warga yang berada di NTT khususnya yang terdampak gempa ini dipastikan dapat tersalurkan dan dapat diterima secara baik begitu. Dan bisa kami sampaikan juga terkait dengan jumlah korban jiwa pada hari ini. Untuk data terbaru dari pihak Basarnas sendiri sudah menyampaikan bahwa pada hari ini untuk data korban jiwa itu bertambah atau saat ini jumlahnya mencapai 83 orang meninggal dunia, di mana angka ini meningkat dari hari berikutnya. Dan saat ini pemerintah dan juga pihak terkait juga masih melakukan pemantauan dan juga mendata jumlah korban dan juga kerusakan yang ada di NTT. Demikian juga saya kembali ke studio. Jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.